Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Kita masih topik yang sama hari ini, diare akut. Ya dok ya, mengenai penyakit diare akut ini mungkin ada beberapa kasus yang pernah kita temukan. Saya juga ada melihat di sosial media dok ya, mengenai konsumsi obat diet dok. Ada yang menyatakan bahwa ketika kita konsumsi obat diet dan setelah konsumsi obat tersebut dan kita menjadi diare, itu tandanya berhasil. Tapi ada juga kasus setelah mengonsumsi obat diet terlalu sering juga diare tadi malah terjadi kelumpuhan ya dok. Ini seperti apa tanggapan sebagai seorang dokter ya dok, Dr. Elsa? Intinya pada prinsipnya adalah penggunaan obat apapun itu kan harus diawasi oleh dokter, harus di bawah resep dokter seperti itu ya. Kalau memang dietnya itu memang dengan dokter yang bersangkutan memang diresepkan oleh dokternya, mungkin boleh-boleh aja. Tentunya ada edukasi setelah pemberian obat itu, mungkin ada edukasi. Mungkin nanti akan efeknya ada diare. Tapi saya rasa diarenya itu adalah diare yang enggak sampai 10 kali dalam sehari ya. Bisa saja mungkin yang sebelumnya tadi tidak BAB-nya tidak sekali sehari, tapi dengan minum obat yang diet ini bisa sekali sehari, lebih lancar. Jadi pengeluarannya akan lebih lancar, proses penyerapannya mungkin akan lebih cepat. Jadi mungkin dietnya akan lebih terbantu, seperti itu ya. Tapi kalau kasus-kasus yang, memang minum obat diet ini dia harus diare 5 kali sehari, saya rasa dokter manapun tidak akan setuju dengan hal itu. Karena lebih dari 3 kali berarti adalah BAB yang tidak normal. BAB yang normal berarti kan kurang dari 3 kali sehari. Itu masih bisa dimaklumi atau dianggap normal. Terus dengan kasus yang menyebabkan lumpuh, berarti itu sudah diare yang lebih dari 3 kali. Karena kita dengan patofisiologi dari dokter Pusan kan dia ada yang penyebabnya obat-obatan tadi. Bisa jadi salah satu obat-obatannya adalah obat diet. Dan yang kita takuti dari diare ini ada pengeluaran cairan yang berlebihan. Dan hati-hati, pengeluaran cairan diare ini tidak air saja. Dia juga mengeluarkan elektrolit yang dibutuhkan oleh tubuh. Ada natrium yang dikeluarkan dengan sia-sia dengan diare itu, ada kalium dan juga ada glukosa. Ini adalah yang namanya balance elektrolit kalau kita bilangnya ya di dunia medis. Nah, dengan orang-orang yang elektrolitnya yang keluar secara berlebihan bisa memang menyebabkan kelumpuhan. Karena elektrolitnya yang keluar berlebihan tidak diganti dengan cepat, makanya akan menyebabkan kelumpuhan. Bisa saja itu berhubungan. Berarti intensitas tadi dok ya, ketika intensitas masih tergolong aman, tadi mungkin di bawah 3 kali sehari, itu masih tergolong nggak apa-apa dok ya. Tapi yang pasti pemirsa di rumah kalau mau konsumsi obat diet tadi harus ke dokter dulu dok ya, dengan resep dokter. Kalau tidak nanti intensitas yang berbeda, efek jadi berbahaya sekali dok ya. Kita lanjut lagi dok, Dr. Putri Santri di topik kita diare akut ini dok. Ya, menyambung tentang diet, sebenarnya diet itu kan definisinya itu mengatur pola makan ya dok ya, bukan buang-buang kayak gitu. Harus diatur, boleh konsul mungkin ke dokter spesialis gizi yang bisa tahu kebutuhan kalian tuh apa, yang harus dikurangi apa, yang harus ditambah tuh apa. Bukan dengan membeli obat sembarangan, nggak tahu efeknya, tiba-tiba bukan diet yang kena malah timbul penyakit yang lain gitu ya. Jadi kalau bisa dihindari. Nah, ini ada manifestasi klinis dari diare pada dewasa. Manifestasi klinis itu maksudnya gejala yang biasanya kita lihat dari seseorang yang mengalami diare. Dibagi menjadi 2 ya, diare akut tadi ketika dia hilang dalam waktu 72 jam dari onset atau 3 hari atau bisa bertahan kurang dari 14 hari. Terus biasanya juga ini dia onsetnya tidak terduga, maksudnya itu tiba-tiba gitu. Misal hari ini lagi pengen makan pedas atau pengen makan buah apa gitu kan yang ternyata membuat peristaltik ususnya meningkat, akhirnya tiba-tiba diare. Sebelumnya nggak ada diare gitu, tiba-tiba kemudian dia ada keluhan nyeri pada kuadran kanan bawah disertai kram dan bunyi pada perut dan juga ada demam. Kalau memang ada infeksi di sana biasanya ada demam tadi ya, kalau disebabkan karena bakteri atau virus atau
organisme yang lain, biasanya ada disertai dengan demam. Itu apakah selalu diikuti dengan demam, Dok? Atau ada diare akut yang mungkin tidak ada demam ya, Dok? Ya, tergantung. Kalau misalnya tadi disebabkan karena virus atau bakteri, benda asing ya, itu bisa menyebabkan demam. Tapi kalau misalnya karena dia mengkonsumsi obat, mengkonsumsi makanan yang tidak baik untuk sistem pencernaan kita, yang nggak ada demam. Demam itu kan merupakan sinyal dari tubuh kita. Oh, ini ada benda asing. Oh, ini ada bakteri atau virus atau parasit yang sebenarnya seharusnya nggak ada di dalam tubuh kita. Dia kasih sinyal. Kemudian yang kedua yaitu diare kronik. Biasanya dia lebih panjang tadi ya, lebih dari 14 hari. Kemudian ada penurunan berat badan dan nafsu makan juga berkurang. Kemudian ada indikasi infeksi. Dan juga kalau dia sudah kronik biasanya ada tanda-tanda dehidrasi dan gangguan metabolis juga. Ini kayak hipotensi itu tekanan darahnya sudah mulai turun, takikardi, denyut nadinya sudah cepat tapi lemah. Nah, biasanya pada orang dengan diare kronik ini ada juga penyakit atau underlying disease yang menyebabkan si diare kronik ini. Salah satu contohnya adalah penyakit HIV. Ya, penyakit HIV juga biasanya ditandai dengan diare kronik ya, yang sudah stadium 3 ke atas. Jadi diare merupakan tanda dari penyakit apa gitu, atau tanda dari kita konsumsi makanannya mungkin ada yang salah gitu, atau ada lifestyle kita yang salah, personal hygiene kita yang kurang gitu. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Dr. Elsa ya. Berarti yang pasti personal hygiene ini penting sekali, Dok ya, untuk menjaga kesehatan kita. Enggak hanya diare, ada banyak penyakit yang timbul gara-gara personal hygiene tadi tidak bagus, Dok ya. Kita lanjut lagi, Dr. Elsa, mengenai topik diare akut kita. Langsung lanjut ya. Nah, kita masuk ke diagnosa ya. Jadi sebenarnya kalau diagnosa itu dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik, kita biasanya dokternya udah, oh ini diare, seperti itu ya. Dok, saya tadi pagi dari subuh sampai sekarang jam 9 pagi udah 5 kali bolak-balik kamar mandi ya. Nah, jadi pentingnya anamnesis dan pemeriksaan fisik. Dan untuk kasus-kasus yang mungkin diarenya yang kronik ya, yang disampaikan oleh dokter Pusan, terus tidak respon dengan pengobatan, mungkin kita akan lebih memerlukan pemeriksaan penunjang. Tapi biasanya sangat jarang ya kalau untuk diare akut. Nah, ini anamnesis dan pemeriksaan fisik. Anamnesis ini kan dia pertanyaan-pertanyaan medis yang diajukan dokter ke pasiennya. Yang paling penting yang pertama tadi onset ya, onsetnya udah berapa lama, durasinya, frekuensinya udah berapa kali ya, dalam hari ini berapa kali, atau mungkin pasiennya datang udah 2 hari yang lalu, kita harus tanyakan hari pertama berapa kali, hari kedua berapa kali, sampai tadi ibu nunggu berapa kali bolak-balik WC, itu sangat penting ya. Terus berapa banyak ibu, apakah banyak, terus konsistensinya, apakah masih ada ampasnya, ataukah hanya air saja yang keluar, seperti itu ya. Dan apakah yang paling penting lagi, apakah ada darah, apakah ada lendir, itu yang harus ditanyakan. Karena kalau udah ada darah, lendir, atau dua-duanya, berarti kita sudah mencurigai, oh mungkin ini adalah disentri tadi yang disebabkan oleh bakteri Shigella dysentery tadi ya. Karena penanganannya akan beda. Kalau dianya memang sudah mengarah ke penyebabnya ada yang disentri tadi, kita harus pemberian antibiotik. Tapi kalau diarenya tidak disebabkan oleh bakteri, tidak ada hubungan dengan bakteri, kita tidak boleh memberikan antibiotik, seperti itu ya. Terus apakah disertai gejala yang lain, demam, mual, muntah, dan nyeri perut lainnya, untuk mengindikasikan apakah ini memang tegaknya diare saja atau ada penyebab dari penyakit lain yang menyebabkan manifestasi diare, seperti itu ya. Nah, terus pengumpulan informasi yang berhubungan, seperti tadi sebelum diare, coba ibu ingat-ingat lagi, habis makan apa? Makanan yang terlalu pedas ya, paling sering ya, makanan yang terlalu pedas, tadi sudah disinggung oleh dokter Putri, bisa mengiritasi usus ya, jadi saluran cernanya responnya jadi mengeluarkan, seperti itu ya. Atau beberapa pasien yang sebenarnya dia tahu itu adalah alergi. Nah, jadi kalau orang yang alergi makanan, bisa jadi salah satu manifestasinya adalah diare. Terus tanya lagi, makanannya itu mateng enggak, atau beli di luar, atau masak sendiri dan sebagainya ya. Terus habis perjalanan jauh
ya. Jadi memang ada beberapa daerah yang memang lebih sering angka kejadian diarenya. Itu juga penting ya untuk ditanyakan. Terus kita lanjut setelah tanya, kita lakukan pemeriksaan ya. Biasanya paling penting tanda-tanda vital. Dari tensinya kita bisa lihat, dari tekanan darahnya itu, apakah tekanan darahnya itu rendah, normal ya. Karena biasanya orang-orang yang diare itu cenderung dia hipotensi atau rendah karena cairannya yang sudah banyak. Itu kalau memang sudah diarenya yang sudah sangat-sangat banyak frekuensinya ya, sangat sering. Dan yang paling penting lagi pemeriksaan fisik ini melihat tanda-tanda dehidrasi ya, tanda-tanda dehidrasi. Nggak hanya di anak-anak, di dewasa ini juga sangat penting. Lihat mukosanya kering. Mukosa itu di mana aja, Dok? Bisa dilihat dari mata ya, yang paling terlihat mukosa mata, terus di sekitar mulut, bibir seperti itu ya. Terus matanya cekung. Mata cekung itu menandakan bahwa seseorang itu kekurangan cairan ya. Terus rasa haus ya, hati-hati. Kalau memang dia masih awal-awal biasanya dia akan mengalami rasa haus yang berlebihan. Tapi kalau dia udah dehidrasi yang berat, dia udah nggak merasakan rasa haus lagi. Dia bisa sampai ke penurunan kesadaran ya. Jadi tidak ada lagi respon-respon rasa haus itu. Berarti ada banyak sekali tentunya mengenai anamnesa tadi. Tapi yang pasti itu dokter yang memeriksa, Dok ya. Jadi bisa saya diagnosa tadi, Dok ya, untuk mengenai penyakit ini. Kita akan bahas lebih lengkap lagi, Dokter Elsa. Untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana. Kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.